Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Widya Fitri, mahasiswa tingkat 2 Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian praktik mata kuliah PBAK, Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi mengenai penyuluhan anti korupsi. Sebenarnya apa sih korupsi itu? Korupsi secara harfiah adalah sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, korupsi yaitu penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi dikategorikan sebagai tindakan setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi sendiri sudah ada sejak pra-kemerdekaan, yaitu pada masa Kerajaan Singosari, Majapahit, Demak, dan Banten. Adanya penyimpangan kekuasaan dan memperkaya diri sendiri di kalangan elit bangsawan, sultan, atau raja, sedangkan rakyat kecil belum mengenal dan memahami korupsi. Dan juga pada masa kolonial Belanda, yaitu kebiasaan mengambil upeti dari rakyat. Selanjutnya, era Orde Lama. Pada era kepemimpinan Presiden Soekarno, dibentuk Badan Pemberantasan Korupsi, yakni Panitia Retooling Aparatur Negara atau PARAN, dan Operasi Budi dipimpin oleh Abdul Haris Nasution. Selang beberapa hari kemudian, Operasi Budi bubar dan diganti namanya menjadi Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi atau Kotrap. Selanjutnya, era Orde Baru. Pada pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 1967, Soeharto menyalahkan rezim Orde Lama yang tidak mampu memberantas korupsi. Untuk itu, ia membentuk Tim Pemberantasan Korupsi atau TPK yang diketuai Jaksa Agung. Selanjutnya, pada tanggal 1970, Presiden Soeharto membentuk Komite 4 Pelajar setelah mahasiswa melakukan unjuk rasa memprotes kinerja Tim Pemberantasan Korupsi atau TPK. Kemudian, dibentuk Operasi Tertib atau OBSTIB ketika Laksamana Sudomo diangkat sebagai Pangkop Kamtib. Selanjutnya era reformasi. Presiden B.J. Habibie mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Berikut pembentukan berbagai komisi seperti KPKPN, KPPU, atau Lembaga Ombudsman. Kemudian, Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau TGP-TPK. Pada tahun 2003 dibentuk suatu komisi untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini dinamai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Nilai dan prinsip korupsi. Korupsi disebabkan oleh adanya dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi dari faktor individu, sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan atau sistem. Upaya pencegahan korupsi pada dasarnya dapat dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan faktor penyebab korupsi. Nilai-nilai anti korupsi yang meliputi kejujuran, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan harus dimiliki oleh tiap-tiap individu untuk menghindari munculnya faktor internal sehingga korupsi tidak terjadi. Sementara itu, untuk mencegah faktor eksternal penyebab korupsi, selain harus memiliki nilai-nilai anti korupsi, setiap individu juga harus memahami dengan mendalam prinsip-prinsip anti korupsi yang meliputi akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan dalam organisasi atau individu atau masyarakat. Dengan demikian, nilai-nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi harus tertanam dalam diri setiap individu agar terhindar dari perbuatan korupsi. Jenis-jenis korupsi. Korupsi terbagi menjadi tindak pidana korupsi dan perilaku korupsi. Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Salah satu contoh tindak pidana korupsi adalah kasus korupsi yang terjadi tahun 2020, yaitu korupsi bansos COVID-19 yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara dan kawan-kawan. Selama tahun 2020 ini, telah banyak berita mengenai korupsi di Indonesia. Kasus korupsi yang terjadi bahkan mengakibatkan kerugian besar. Sedangkan perilaku korupsi merupakan awal lahirnya tindak pidana korupsi. Perilaku korupsi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap, tindakan, dan pengetahuan seseorang yang menjebak dirinya pada kegiatan korupsi. Dalam peraturan undang-undang memang tidak ada rumusan mengenai apa itu perilaku korupsi. Namun, perilaku sehari-hari yang merugikan orang lain termasuk ke dalamnya. Misalnya mencontek, plagiarisme, berbohong, buang sampah sembarangan, dan lain-lain. Seringkali perilaku korupsi dianggap sebagai hal yang wajar untuk dilakukan dan telah membudaya dalam masyarakat. Persepsi ini sudah tertanam di dalam masyarakat bahwa korupsi hanya apa yang diatur di dalam Undang-Undang Tipikor. Salah satu contoh perilaku korupsi adalah mencontek. Mencontek merupakan sebuah kecurangan yang dilakukan oleh seseorang dalam mengerjakan tugas dan ujian, baik itu di sekolah, di perguruan tinggi, maupun di tempat lainnya, yang merupakan suatu tindakan penipuan atau melakukan perbuatan yang tidak jujur dalam rangka memenangkan atau meraih keuntungan. Mencontek dapat disebabkan oleh ketidakpercayaan diri, keterbatasan pengetahuan, orientasi pelajar yang bukan pada ilmu melainkan nilai, sudah menjadi kebiasaan dan merupakan insting untuk bertahan, adanya pandangan yang berbeda pada setiap pelajaran, terpengaruh oleh budaya yang instan, dan lemahnya tingkat keimanan. Dampak internal dari mencontek adalah dapat merusak kepercayaan diri terhadap kemampuan yang ia miliki. Ilmu yang didapatkan dengan tidak jujur biasanya tidak membawa barokah, tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi karena mengandalkan contekan ketika ujian, menjadi orang yang terbiasa berbohong terhadap diri sendiri dan orang lain. Sedangkan untuk dampak eksternal adalah kurangnya kepercayaan dari orang-orang sekitar. Teman-teman yang jujur akan merasa mendapatkan ketidakadilan dan orang tua akan merasa kecewa. Mencontek dapat dicegah dengan belajar dengan sungguh-sungguh, menumbuhkan rasa percaya diri, biasakan berpikir lebih realistis dan tidak ambisius, serta ciptakan kesadaran disiplin. Sedangkan untuk memberantas tindakan mencontek adalah adanya pembelajaran mengenai dampak buruk dari mencontek, menanamkan nilai kejujuran dalam diri siswa atau mahasiswa, memberikan sanksi yang tegas terhadap siswa atau mahasiswa yang mencontek. Di Indonesia, kejadian korupsi sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk bagi seluruh sistem kehidupan sehingga perlu diberantas secara serius. Selain itu, hal yang penting adalah pencegahan dini mengenai korupsi, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dengan bekal pengetahuan tentang korupsi dan cara pemberantasannya, kita dapat menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat terbentuk karakter anti korupsi dan diharapkan menjadi agent of change di lingkungan sekitar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.